Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam tutor dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Zian Ahmadi dengan NIM 05581-2023. Di sini kita akan membahas tentang lahirnya Pancasila. Teman-teman tahu nggak sih, Pancasila nggak tiba-tiba ada. Ada proses panjang di baliknya. Ada perdebatan, ada kompromi, dan ada momen-momen penting yang akhirnya ngebentuk dasar negara kita. Nah, di video ini, saya akan mengajak kalian semua flashback ke tahun 1945, yaitu saat-saat paling krusial dalam sejarah Indonesia. Jadi, ini berawal dari situasi Jepang yang makin terdesak di Perang Dunia II. Supaya Indonesia tetap berpihak ke mereka, Jepang ngasih janji-janji kemerdekaan, dan salah satunya adalah dibentuknya BPUPKI pada April 1945. Di sini, para pendiri bangsa mulai kerja keras. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tiga tokoh besar ikut berpartisipasi, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Soekarto. Masing-masing maju mengusulkan dasar negara. Puncaknya ada pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato yang sekarang kita kenal sebagai lahirnya Pancasila. Dan disitulah istilah Pancasila pertama kali lahir. Setelah kejadian itu, Panitia 9 dibentuk dan menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yaitu rancangan awal Pancasila yang kita kenal. Setelah kejadian ini, ada bagian yang menarik nih teman-teman, yaitu sebuah peristiwa yang terjadi tepat sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Apa sih kejadiannya? Ada di Piagam Jakarta, yaitu sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi kemudian muncul keberatan nih dari wakil-wakil Indonesia Timur yang beragama non-muslim. Mereka bilang kalimat itu nggak mewakili seluruh rakyat Indonesia. Malam sebelum sidang PPKI, tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta dengan bijak ngajak para tokoh muslim duduk bareng. Hasilnya, 7 kata itu dihapus. Sila pertama berubah jadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan soal satu pihak yang kalah. Ini adalah kompromi luar biasa. Dan dari peristiwa ini, kita bisa lihat dua nilai Pancasila yang hidup nyata. Yang pertama, yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, semua agama punya kedudukan setara di negeri ini. Dan kedua adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kepentingan bersama lebih besar dari ego golongan. Terus, apa yang bisa kita pelajari dari semua peristiwa ini? Para pendiri bangsa kita di tengah tekanan, perbedaan, dan situasi yang gak pasti, memilih untuk duduk bareng dan cari jalan tengah. Mereka nggak ngotot, mereka berkompromi. Di zaman sekarang, di mana kita gampang banget terpecah gara-gara perbedaan pendapat di media sosial. Peristiwa 18 Agustus 1945 itu jadi pengingat yang kuat. Kompromi bukan tanda kelemahan, kompromi adalah bentuk kebijaksanaan. Pertanyaannya buat kita, kalau mereka yang baru merdeka saja bisa melakukan itu, kenapa kita yang sudah punya negara ini tidak? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.